Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal fadil ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Manarul Ilmi ingkang mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita membahas tentang masalah sujud di kuburan, melakukan sujud di kuburan, yakni menyembah kepada orang yang telah meninggal dunia. Hadis niki diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kata beliau, ketika Rasulullah menjelang wafatnya, ketika Rasulullah sakit menjelang wafat beberapa hari, kemudian ada di antara istri Rasulullah yang bercerita, ada di antara sebagian istri Nabi, yakni Maria Al-Qibtiyah, saat beliau datang ke Ethiopia ketika enten hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian beliau menceritakan bahwa di negeri Habasyah itu ada sebuah kuburan. Di atas kuburnya menika dibangun beberapa patung, patungnya orang yang meninggal tersebut. Kemudian di atasnya dibangun sebuah masjid, yang kemudian mereka menyembah terhadap kuburan tersebut. Kemudian Nabi bersabda, ulaika syirarul khalqi. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk karena sudah tahu itu adalah bukan Tuhan tetapi masih dijadikan sesembahan. Sedikit kula menyampaikan hadis niki secara agak panjang lebar. Dados hadis ini oleh sebagian saudara kita dijadikan dalil bahwa kuburan itu tidak boleh ada kubahnya. Seperti misalnya makam Sunan Bonang, makam Sunan Giri, yang ada kubah ataupun di atasnya itu ada sebuah nisan dikijing dengan bentuk bangunan besar. Jadi kita lihat terlebih dahulu terkait dengan ulasan berikut. Terus terkait dengan masalah meniko, terkait dengan masalah khilafiyah soal bentuk kuburan yang kemudian dibangun ten meriku keadaan makam yang besar. Terus kita tingali mangke tasik proses membuka slide. Terus niki keadaan realitas makam di wilayah Madinah niki. Niki pemakaman di Baqi sebelum dihancurkan. Dereng muncul tenan niki. Niki sekali lagi makam Ma'lah di Mekah yang hari ini ada makamnya Sayyidah Khadijah, ada makamnya Kiai Maimun Zubair, ada makamnya Syekh Yasin Al-Fadani, ada makamnya beberapa ulama Nusantara yang lain seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya.
niki makamnya para nabi niki. Mulai dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Yusuf. Semua makam nabi hari ini kondisinya adalah dibangun dan ditinggikan. Apakah itu tidak dilarang? Niku boten disembah. Sementara yang oleh Nabi tadi di dalam hadisnya tersebut dilarang, niku adalah ketika untuk disembah. Masjid niku artinya adalah tempat sujud, tempat sesembahan. Maka sekali lagi kulo kali panjenengan, atau misalnya panjenengan rawuh ke Turki nggih. Ten Turki niku makam raja boten namung dibangun, tapi enten etalase nih, nggih, enten koco-koco, enten permadaninya, enten lampu-lampunya. Sekali lagi bukan berarti kemudian makam niku harus dibongkar. Pancen wonten nggih. Niki adalah makam yang ada di Baqi. Terus kalau kuburan secara fisik di Madinah memang sudah tidak terlihat. Tetapi literatur, kitab-kitab sejarah tidak bisa dihilangkan. Niki dijelaskan di kitab Khulasatul Wafa, Syekh As-Sumhudi, kata beliau, pemakaman di Madinah yang populer kali ini adalah makamnya Abbas, yakni paman Rasulullah. Dari Abbas inilah lahir generasi dinasti Bani Abbasiyah. Makam mereka ditinggikan, kubahnya besar-besar. Kemudian niki dijelaskan lagi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, niki muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, beliau yang mengatakan, makam ini adalah makamnya Abbas yang saat itu disolatkan oleh Utsman bin Affan. Di atas kuburnya ada kubah besar yang dibangun oleh keturunan dinasti Bani Abbasiyah. Niki yang di Ma'lah. Kemudian niki penjelasan yang lain yang disampaikan oleh Imam Nawawi, kata beliau, di Madinah ada makam putra Rasulullah bernama Ibrahim. Makamnya populer, alaihi kubbatun, di atas kuburnya ada kubahnya, ada cungkup, ada bangunannya. Kemudian memang terjadi penghancuran, dihancurkan di hari ini, kemudian tinggal seperti ini, tinggal petak-petak. Nah, para ulama kita, para kiai kita di Nusantara, mulai dari Syekh Mahfud At-Tarmasi di Termas, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari yang ada di Banjarmasin meniko, kakeknya Tuan Guru Ijai, kemudian di Palembang Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, di Madura ada Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau-beliau itu mempelajari Islam di Mekah sebelum terjadi perubahan mazhab. Sehingga ketika para kiai kita pulang ke Indonesia yang membawa ajaran ahli sunnah 4 mazhab, niku sekali lagi sebelum ada perubahan, sebelum ada pergantian dari sistem mazhab yang orang-orang hari ini menyebutnya salafi. Jadi hari ini apa yang kita lihat di makam-makam para kiai kita, para ulama kita yang ada kubahnya, itulah dulu di Arab Saudi sebelum terjadi penghancuran makam-makam. Jadi jangan dikira Islam kita di Jawa ini tidak otentik, otentik sekali. Dari sejarah literatur, sekali lagi apa yang sudah dibawa oleh para kiai kita adalah jauh sebelum negeri Arab mengalami perubahan sistem bermadhab yang kemudian makam-makam dihancurkan dan seterusnya. Sekali lagi ini yang kemudian ada di negeri kita. Atau sesekali panjenengan rawuh ke Mesir, lalu panjenengan datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, sami. Makamnya Imam Abu Hanifah juga ditinggikan dan dibangun. Nek ten Turki kan pun enten program ini,
sekali-kali panjenengan napa namini umroh ingkang lewat Turki niku, kemudian kalau di Turki jangankan makamnya ulama, makamnya orang awam pun di belakang masjid atau di pemakaman umum niku sampun luar biasa besarnya. Terus sekali lagi pada intinya terkait dengan kondisi makam, bahwa Nabi melarang membangun masjid, itu sekali lagi yang dimaksud adalah masjid dalam arti sebagai tempat sesembahan. Kulo kali panjenengan tidak ada yang menyembah ke kuburan, tidak ada. Niki contoh makam Imam Abu Hanifah niki. Niki makamnya Imam Abu Hanifah. Proses. Oh, dereng pindah nih. Nggih, tasik loading mboten napa-napa. Kemudian nggih, intine enten beberapa makam di niki di Mesir niki. Ngapunten, di Baghdad niki, di Baghdad Irak. Makamnya Imam Abu Hanifah. Kemudian berikutnya enten makamnya Imam Asy-Syafi'i ten Mesir. Niki makamnya Imam Syafi'i. Dari luar niki enten semacam bangunan besar. Lalu niki yang nampak dari dalam. Sak niki direnovasi jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Terus sekali lagi soal bangunan kuburan niku memang terjadi khilafiyah antara ulama yang kemudian mengharuskan pembongkaran dengan yang tidak. Cuma jangan mengatakan ini yang tidak ini keluar dari syariat Islam. Oh, boten. Batasnya niku adalah tidak sampai sujud pun. Kemudian berikutnya melanjutkan dari Sahih Bukhari, hadis yang ke 1256, niki Imam Bukhari mengulang lagi ketika putrinya Rasulullah wafat bernama Ummi Kulsum yang dikubur. Ummi Kulsum niki istrinya sahabat Utsman bin Affan. Ketika dikubur, Nabi sempat meneteskan air mata, beliau menangis. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada sahabat niku, siapa di antara kalian yang tidak bersetubuh tadi malam? Kemudian sahabat Abu Thalhah, beliau tidak bersetubuh, lalu beliau turun. Lah niki yang kenapa Nabi kok menyuruh yang masuk ke liang lahat itu adalah orang yang semalam tidak melakukan hubungan intim. Niki para ulama beda pendapat niki. Pertama, ini hanya khusus terjadi kepada putrinya Rasulullah, yakni Ummi Kulsum, istrinya sahabat Utsman bin Affan. Artinya selain kejadian niki boten masalah. Sebab hanya satu kejadian niki mawon Rasulullah menyuruh meniru. Kemudian ada lagi para ulama yang menganalisa begini. Jadi kenapa Nabi kok tidak menyuruh? Kenapa Nabi kok tidak menyuruh suaminya sendiri? Niku ada ulama yang menganalisa dikhawatirkan karena kerinduannya kepada istri, niku ketika dimasukkan ke liang lahat, dikhawatirkan ada kerinduan, enten mesakno atau dos pundi, niku hanya analisa mawon. Tapi intinya kalau ada di antara kulo kali panjenengan yang istrinya meninggal lalu ikut memakamkan, boten masalah. Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah piyambak yang nangani. Terus makanya
nek kulo mengikuti analisa ulama niku itu hanya terjadi pada putrinya Rasulullah mawon. Kepada sinten namini, kepada jenazah perempuan yang lain niku boten masalah. Boten masalah untuk kemudian nopo kolo dalu nembe kramas, nopo boten niku boten masalah. Terus dari hadis ini memang khilafiyahnya cukup panjang para ulama. Kemudian niki menyolati orang yang mati syahid, niku sekali lagi ternyata enten satu riwayat kalau kita yang kebanyakan kita menggunakan di dalam mazhab Syafi'i, niku orang mati syahid tidak boleh disolati dan tidak boleh dimandikan. Cukup dikafani langsung dikubur. Tetapi ten hadis niki, di dalam hadis niki sahabat Jabir mengatakan bahwa Nabi pernah ketika perang Uhud, satu makam, satu kuburan, satu liang lahat oleh Nabi dikubur lebih dari 2 orang. Terus Nabi bertanya, dari 2 orang ini yang hafalan Qur'annya paling banyak yang mana? Oh, yang fulan Nabi. Maka Nabi memasukkan terlebih dahulu yang banyak hafalannya, lalu kemudian berikutnya diletakkan jenazah, dikumpulkan dalam satu liang lahat. Apakah boleh? Di dalam mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang lain, kalau memang area tanah niku terbatas dan jenazah niku banyak, maka diperbolehkan satu area liang lahat dihuni oleh beberapa jenazah. Niku diperbolehkan. Kados ten Mekah, kalau panjenengan ikut pemakaman, niku di Mekah niku atau di Ma'la ataupun di Baqi, kados enten rak ngoten. Kados enten semacam soft barisan di atas makam, dibuka nek kosong kemudian ditutup dan seterusnya mekaten. Dan niku terjadi beberapa kali kalau kemudian jenazah ten mereka utuh niku biasa ditengeri. Misalnya sampai sekian tahun kok jenazah niku tetap tasik utuh. Niku kemudian diberi tanda tidak akan digali lagi, akan mencari lagi ke area makam berikutnya. Terus sekali lagi di Mekah mekaten. Demikian halnya di ten mriki, ten Indonesia, khususnya Surabaya, ada beberapa area makam yang di situ dilakukan beberapa kali penggalian kados makam Rangkah. Kulo nate mengikuti beberapa pemakaman di Rangkah niku, setelah digali dan ternyata di situ ada kuburannya, niku tulang belulangnya dikumpulkan lalu dimasukkan dalam satu ikatan kain, lalu diletakkan di sisi pojok kuburan lalu ditutup. Makanya nek ten Surabaya niku boten tidak terlalu dalam biasanya. Atau biasanya kalau ternyata masih utuh atau beberapa organ tubuh niku masih enten, niku ditutupi mawon dengan terpal ataupun dengan dengan kayu, kemudian diisi lagi. Yang terpenting ada sekat. Coro tiang bangunan niku enten partisi, coro laptop, enten partisi, enten ruang yang berbeda. Nah, niki biasanya kalau di Surabaya niku ada orang yang minta dikumpulkan dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya pun dikubur kira-kira awal tahun 2000. Pingin dikumpulkan. Ternyata sudah diisi oleh jenazah yang lain. Lalu setelah digali niku, akhirnya kemudian dibuatkan ruang tersendiri. Sing paling sekecoh model keputih ngoten. Satu kuburan untuk satu orang. Selama pajaknya masih dibayar dan mereka insya Allah aman, boten masalah. Cuma ngoten tidak bisa diharap satu kuburan di dekatnya berkumpul dengan kuburan yang lain. Cuma PNAE niku untuk secara ziarah jangka panjang niku lebih enak
dan tidak menyeramkan. Nah, kemudian di hadis niki ternyata Nabi menyolati sebagian jenazah yang meninggal dalam perang Uhud niku wau. Intinya untuk masalah orang yang mati syahid, kalau di mazhab Syafi'i tidak disolati. Kemudian niki di hadis yang ke-1259 sami, jadi Nabi pernah menggabungkan dua jenazah di dalam satu liang lahat. Terus pun kalau suami istri misalnya ingin berkumpul, gini kuau, kalau memang bisa, jangan satu liang lahat dua orang, jangan. Tapi tetap dibedakan. Kalau kali panjenengan pernah melihat kondisi darurat niku adalah korban tsunami. Korban tsunami niku kan kuatah, begitu banyak. Kemudian alat berat niku menggali banyak kuburan, kemudian jenazah dikumpulkan. Nek niku darurat niku. Dalam satu liang lahat numpuk beberapa orang niku bukan masalah. Tapi selama tidak ada kondisi darurat, niku tetap kulo kali panjenengan dipisah. Kenapa? Mekaten. Kita sampaikan hadisnya, terus enten setunggal riwayat mekaten. Ada satu hadis, terus hadis niki menjelaskan mekaten. Ada terkait dengan orang yang meninggal, lalu di kanan kirinya niku kok ternyata jenazahnya niku boten sae, maka yang di kuburan tersebut akan merasa terganggu. Niki sekali lagi terdapat di dalam beberapa kitab, misalnya kitab Kashfil Khafa. Niki riwayat Imam Ibnu Asakir. Dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, tapi dereng pindah meniko. Di hadis ini mengatakan, amara Rasulullah an nadfana mautana wastaqaumin solihin. Nabi memerintahkan kami agar memakamkan keluarga kami yang meninggal di tengah-tengah area pemakaman orang-orang yang soleh. Kenapa? Kalau dikuburkan di area orang yang soleh, enten ada salah satu anak mendoakan, niku searea kuburan niku kebagian sedoyo. Kan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim. Niku kenging sedoyo niku. Di kanan kiri di dekatnya makam niku terkena. Kemudian berikutnya, Nabi tidak menganjurkan dimakamkan di area orang-orang yang awon sing boten sae. Dan mriki Nabi menjelaskan, fa innal mauta yata'adzawna bil jarisu kama yata'adza bihi al ahya. Sama dengan orang hidup, panjenengan kalau bertetangga dengan tetangga yang tidak baik, lalu panjenengan terganggu dengan keberadaan tetangga tersebut, maka mereka yang di alam kubur juga begitu. Misalnya, kuburan di sebelah pas disiksa, jendar niku di sebelahnya tetap terganggu. Waduh, kok temboknya jebol kene kene misalnya. Terus sekali lagi, kulo kali panjenengan, ten mriki enten upaya ikhtiar kita untuk memakamkan orang-orang keluarga kita yang wafat di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang soleh, sekali lagi dikarenakan jenazah orang yang soleh ketika didoakan oleh keluarganya, niku akan berdampak ke area pemakaman yang lain. Demikian halnya keburukan jenazah di alam kubur juga akan merasa terganggu terhadap jenazah yang lain. Makanya nuwun sewu, di mazhab fikih kita, makam muslim dengan non-muslim niku dibedakan.
areanya dibedakan. Niki sempat terjadi ten Pati, di Pati di Jawa Tengah. Niku di Pati saat meniko belum ada makam non muslim. Dan mereka rame. Para kiai yang menghukumi haram niku rame. Haram mengumpulkan muslim dengan non muslim. Tapi mereka sekedar wacana haram-haram mawon. Kiai Sahal niku beliau mengumpulkan sumbangan. Beliau niku nyumbang lalu narik uang. Nopo? Beliau beli tanah. Beliau beli tanah untuk area pemakaman non muslim. Nah, niki sing fikih solutif niku niki yang beliau lakukan. Tidak hanya sekedar menghujat haram-haram mawon tetapi tidak ada solusi. Yai Sahal membuatkan area tanah yang di situ agar non muslim dimakamkan. Nopo cek boten mengganggu area makam muslim nih. Nah, dengan begitu reda, perdebatan niku reda, kemudian selesai. Ya, terus kulo kali panjenengan memang terkadang pikiran ngeten niki lompatannya terlalu jauh. Laopo tuku area tanah untuk non muslim. Ternyata untuk menyelamatkan niki, untuk menyelamatkan pemakaman muslim supaya tidak sampai bercampur dengan yang non muslim. Terus sekali lagi niki kacamata fikih loh nggih, kacamata fikih. Nggih enten mawon sing mboten setuju. Mosok sih urusan nang dunyo sampai digawa nang mati, Pak. Niku napa namine pikiran duniawinya mekaten gitu. Terus nggih intine kula kali panjenengan enten mawon soal khilafiyah niku terus pundi kemudian menyikapinya dengan cara bijak. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan hampir setengah jam. Monggo baik yang di Zoom ataupun yang di masjid. Nggih, monggo. Salam. Matur nuwun. Bagaimana dengan sholat gaib? Sholat gaib niku sholat jenazah yang tidak ada di luar orang meninggal tadi. Terus sedikit kulo sampaikan terkait dengan masalah dalil. Masalah dalil tentang sholat gaib. Sholat gaib niki dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi kemudian mengajak para sahabat yang lain untuk melakukan sholat jenazah. Niki sekali lagi, sholat jenazah niku boleh dilakukan sendirian, boleh dilakukan berjamaah. Boleh dilakukan berjamaah. Terus, boten masalah. Lalu batasnya bagaimana? Batasnya meniko adalah tempat kira-kira panjenengan tidak sampai bisa datang ke tempat tersebut. Makanya kalau satu desa boten saged. Satu desa boten saged sholat jenazah kecuali kalau sampun dikubur. Terus misalnya kulonate ten Bronggalan, Ploso Timur Bronggalan. Kulo Jumatan, sak mantune Jumatan, takmir menyuruh sholat gaib. Akhirnya kulo sholat gaib. Mantun niku ditegur kulo. Kali jamaah niku ditegur. Loh ini jenazahnya masih ada ini. Ternyata saking masjid boten tepi. Loh kulo nggih boten semerep kulo diminta takmir kulo ngoten. Akhirnya rame waktu niku enten Yai Mas'ud Kusyairi nggih.
Rois MWC Kecamatan Tambak Sari, di akhirnya beliau yang meredakan. Kula nggih matur. Ngapunten ya ini kula boten semerap wong takmir sing nedhi. Terus kalau jenazahnya masih ada dan niku satu kampung boten saged. Kalau satu kampung niku sampun dimakamkan, misalnya wau sampun dimakamkan, lalu panjenengan sholat di kampung niku angsal. Atau panjenengan yang kira-kira agak jauh, misalnya beda kecamatan. Kalau tasik beda desa, misalnya desa Keputih kali Gebang niku tasik dereng saged. Selama jenazahnya masih ada. Tapi kalau sampun dikubur, boten nopo-nopo. Terus sekali lagi, niku batasani. Kemudian, miturut madhab kita, madhab Syafi'i, niki terjadi beda khilafiyah. Kalau menurut madhab Hambali, niku batasnya 1 bulan. Sebab niki, Nabi melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi niku ketika 1 bulan. Lepas dari 1 bulan tidak boleh. Niku berdasarkan analisa dalil. Ada lagi yang mengatakan selama kulo kali panjenengan urip menangi jenazah ketika sampun balik niku boleh. Misalnya Pak Harto wafat tahun sekitar 2006 misalnya. Kulo rien dereng sholat jenazah. Lalu saat niki kulo sholat jenazah untuk Pak Harto, niku boleh. Karena dulu ketika meninggalnya Pak Harto, kulo sampun dewasa, kulo sampun balik. Kulo nyolati jenazahnya Pak Karno, boten saged. Kenapa? Pak Karno wafat, kulo deleng lahir, kulo belum lahir. Maka ndak boleh ngoten niku. Terus enten beberapa aturan yang sekali lagi ingkang sampun wau ditanyakan, intine di mana kulo kali panjenengan menangi orang yang wafat tadi, ketika wafat awak dewi sampun dewasa, niku diperbolehkan untuk sholat gaib sampai kapan mawon, sebab pada intinya dalam sholat gaib meniko adalah mendoakan. Kemudian niki ten Zoom enten pertanyaan, apabila imam batal terus makmum maju ke depan berapa langkah? Niki namini kalau di dalam bab fikih niku namanya istikhlaf. Istikhlaf niku mengganti imam karena imamnya batal. Terus misalnya pas ngimami lalu kemudian nek mriki skecoh nggih enten ruang. Terus pas sujud misalnya, pas sujud terus imami batal. Niku imami saged keluar lewat mriki. Cuma nggih pamit. Ngapunten kula batal. Ngapunten kula batal. Niku mengke enten sing maju. Lah kok batal boten pamit terus lewat mriki. Makmumi cek suwe iki sujud. Begitu tangi imami pun boten enten. Nah, niku napa? Mesakaken tetap pamit. Tapi kalau kondisi berdiri, lalu imamnya batal, keluar angin, ngentut, nun sewu, niku imami nyekel irung, imami pegal. Niki enten riwayat rien orang yang batal sholatnya, niku memegang hidungnya. Artosipun isyarat bahwa sholatnya batal, makmum yang di belakangnya niku langsung boleh maju. Makanya di dalam fikih kita, di belakang makmum niku dianjurkan orang yang ngerti ilmu, yang ibarat niku supir bis, niki ten wingkingi niki enten supir cadangan, begitu supir utama niki boten saged, yang cadangan niki yang maju. Coro bal-balan nggih, pemain cadangan nih. Terus sekali lagi diperbolehkan maju dan nopo namini tidak masalah. Seketik kalau tak cerita bab-bab ngeten niki. Niki soal riyoyo niki. Terus pas hari raya
niku enten imam mengingatkan, nanti rokaat pertama kita 7 kali takbir, rokaat kedua 2 kali takbir. Ampun, begitu pada rokaat kedua, pada berdiri, imami supe, langsung maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki langsung mandek. Stop, stop, stop. Kita ulang lagi sholatnya. Kita ulang lagi sholatnya. Saya lupa di rokaat kedua ternyata langsung baca Fatihah. Akhirnya diulang lagi. Padahal niki sunnah yang tidak harus dilakukan. Andaikan niku ditinggalkan boten masalah. Sing nomor kali niku kejadian di timurnya daerah Ampel. Pada rokaat kedua imamnya niki supe boten maca Fatihah. Tapi boten maca takbir langsung Fatihah. Sampai selesai sujud sahwi. Imam ini sujud sahwi. Allahu Akbar. Yang di dalam masjid semerep. Kalau imamnya sujud, maka yang di dalam masjid ikut sujud. Sing ten wengking bingung, Pak. Allahu Akbar. Iki takbir apa ya? Sing wengking niku enten yang berdiri niku. Allah ngadeg, yang di belakang niku berdiri. Allahu Akbar. Sujud sahwi niku kan enten beberapa gerakan. Akhirnya makmum ngenten malih. Allahu Akbar. Telung rokaat ngangkat-ngangkat. Di tengah-tengah dereng selesai imami salam. Assalamualaikum. Niki salat sing garai morat marit nggih ngeten niki. Terus sekali lagi niki perlunya fikih, fikih di dalam aturan salat berjamaah lan sak piturutipun kula kali panjenengan, tapi insya Allah kejadian ngeten niki jarang nggih. Kecuali kalau imamnya sebelum salat niku sampun sakit perut, sampun mules. Keranten sampun jam 5 lewat, kula cekapaken semanten, mugi-mugi dados ilmu ingkang saged kula kali panjenengan amalkan, dan kemudian keberkahan mengaji kitab yang paling sahih dari hadis-hadis Rasulullah. Mugi Allah dadosaken kula kali panjenengan dan anak keturunan kita Amin. para hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, ahli ilmu. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Saking kula cekap semanten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.